Soal nomor 26. Meski novel tersebut menggunakan bahasa monoton dan jalan cerita yang lurus, tanpa kejutan, tetapi menyenangkan untuk dibaca karena membahas permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat di atas merupakan penggalan resensi yang membahas A. Kelebihan, B. Kekurangan, C. Permasalahan, D. Saran penulis, E. Pendapat pembaca. Dalam soal nomor 26 ini biasanya ulasan buku itu ada identitas ya, ada isi buku yang berupa unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan kelebihan dan kelemahan buku. Jadi di sini adalah kelebihan dari sebuah buku. Jawabannya adalah yang A. 27. Hal-hal yang tidak penting yang perlu diperhatikan ketika membaca naskah drama adalah berikut ini. A. Pelafalan, B. Intonasi kalimat, C. Ekspresi, D. Nada dan irama, E. Membaca dengan malas-malasan ya. Jadi itu yang E yang tidak termasuk ke dalam hal-hal yang tidak perlu diperhatikan ya ketika membaca naskah drama. Jawabannya 27 adalah yang E. 28. Pada segi lain, novel ini berhasil melontarkan sesuatu yang patut direnungkan oleh pembacanya. Di samping itu, ceritanya cukup enak dinikmati tanpa banyak tutur. Marianne Katopo berhasil melakukan adegan demi adegan dengan gaya cerita yang halus dan lambat. Kalimat resensi yang mengungkapkan keunggulan buku berdasarkan ilustrasi di atas adalah A. Ceritanya cukup enak dibaca, B. Novel itu berhasil terjual habis, C. Novel tidak banyak bentuknya, D. Adegan demi adegan sangat cepat dituturkan, E. Tokohnya bergaya halus lagi lambat. Itu menceritakan tentang unsur intrinsik, yaitu tokohnya ya bergaya halus dan lagi lambat gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. 29. Karya sastra cerita yang mengisahkan konflik para pelaku sehingga terjadi perubahan jalan hidup atau nasib pelaku utama. Karya sastra yang demikian tergolong A. Biografi, B. Novel, C. Drama, D. Cerpen, E. Autobiografi ya. Jadi ada konflik dan lain-lain itu biasanya masuk ke dalam cerita novel karena novel ini biasanya diceritakan dari awal sampai akhir dari tokoh utamanya. Ya, jawabannya adalah B. Novel. 30. Kegunaan sebuah kerangka karangan adalah sebagai berikut. Kecuali A. Untuk menyusun karangan secara teratur, B. Memudahkan penulis menciptakan klimaks, C. Menghindari pengembangan topik sampai 2 kali, D. Memudahkan mencari materi pembantu, E. Paragraf terlihat indah ya. Jadi kegunaan sebuah kerangka karangan, kecualinya itu untuk menyusun, kecualinya yaitu untuk membuat paragraf terlihat indah atau untuk menyusun karangan secara teratur. Jadi jawabannya adalah yang D. Memudahkan mencari materi pembantu. 31. Setelah sarapan dan mengenakan pakaian sebagus-bagusnya, saya pergi sembahyang hari raya ke masjid Sultan. Waktu itu saya masih muda, jadi rupa saya belum seburuk sekarang.
Tidak banyak, tetapi ada juga tampang raja-raja. Saya didapati orang di sana dengan pakaiannya yang bagus-bagus dan bau-baunya yang semerbak. Latar cuplikan cerita tersebut adalah yang namanya sholat id itu biasanya pagi hari. A. Pagi, B. Siang, C. Sore, D. Malam, E. Dini hari. Itu jawabannya yang A, yaitu pagi hari. 32. Pernyataan berikut berkaitan dengan penyusunan proposal kecuali A. Dasar pemikiran, B. Sasaran dan bentuk kegiatan, C. Tujuan yang akan dicapai, D. Rancangan, pemasukan dan pengeluaran, E. Kata pengantar, ya, yang tidak termasuk ke dalam penyusunan proposal yaitu kata pengantar. Kata pengantar itu di luar dari proposal. 33. Unsur sejarah dan unsur kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu karya sastra dapat dikategorikan dalam unsur A. Intrinsik, B. Ekstrinsik, C. Estetika, D. Majas, E. Setting. Ya, jadi unsur sejarah itu masuknya ke dalam unsur ekstrinsik, ya. Jadi di dalam unsur ekstrinsik ini ada nilai-nilai, ya, nilai-nilai misalnya nilai moral, nilai agama, ataupun nilai kemasyarakatan, dan ada juga unsur sejarah, tempat tinggal pengarang, ataupun pendidikan pengarang masuk ke dalam unsur ekstrinsik pengarang. 34. Meski novel tersebut menggunakan bahasa monoton dan jalan cerita yang lurus tanpa kejutan, tetapi menyenangkan untuk dibaca karena membahas permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat di atas merupakan penggalan resensi yang membahas A. Kelebihan, B. Kekurangan, C. Permasalahan, D. Saran penulis, E. Pendapat pembaca. Jawaban yang nomor 34 adalah yang kelebihan. Di dalam resensi dibahas ada identitas, kemudian unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, kelebihan dan kelemahan. Di dalam pernyataan kalimat nomor 34 yang A, yaitu jawabannya adalah kelebihan. 35. Penentuan aksesori panggung dalam pementasan drama sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut kecuali A. Suasana adegan, B. Waktu adegan, C. Tempat adegan, D. Jalan cerita, dan E. Selera pemain. Ya, jadi kecualinya itu selera pemain tidak masuk ke dalam aksesori panggung dalam drama. Ya, jawabannya adalah yang E. 36. Unsur-unsur proposal sebagai berikut. Nama jenis kegiatan, dasar pemikiran, 3 sudah, 4 sasaran, 5, titik-titik 6, titik-titik 7 penutup. Bagian format yang dikosongkan adalah B. A. Jadwal tujuan anggaran, B. Tujuan anggaran jadwal, C. Jadwal anggaran tujuan, D. Anggaran tujuan jadwal, E. Tujuan jadwal anggaran. Jawabannya adalah A. Jadwal. Jawabannya adalah tujuan, anggaran, dan jadwal. 37. Waktu bangun pagi-pagi, Nurdin merasa badannya kurang enak. Sehari itu ia tidak bekerja dan panasnya amat tinggi. Malamnya makin bertambah juga panasnya. Dan ia pun sudah igau atau mengigau, ya. Lain tidak yang disebutnya ialah Rukmini juga. Besoknya
adalah demamnya agak turun sedikit, tetapi bukan main rindunya hendak bertemu Rukmini. Hari itu juga dengan autonya atau mobilnya. Darah Muda Adi Negoro. Sudut pandang pengarang yang digunakan dalam kutipan di atas adalah A. Orang pertama sebagai tokoh utama, B. Orang pertama tokoh sampingan, C. Orang ketiga tokoh utama, D. Orang kedua dan orang pertama, E. Orang pertama dan ketiga. Jawabannya adalah yang A. Orang pertama sebagai tokoh utama, ya, dari cerita novel Darah Muda Adi Negoro. 38. Bacalah kutipan berikut cerita berikut. Tukang beca di pasar jauh lebih sopan daripada yang di stasiun. Mungkin karena sudah sering melihat dan saling mengenal, biasanya membuahkan rasa iba seperti pernah kualami setelah tiba di depan rumah. Tukang beca yang tua itu berkata, "Oh, putra Pak Hadi ya. Berhubung dia kenal ayahku, aku berikan uang lebih tanpa ku minta kembaliannya." Pak tua itu berterima kasih secara berlebihan. Watak tokoh aku dalam kutipan cerita di atas adalah sombong, rendah hati, sopan, baik hati, tinggi hati. Jawabannya adalah yang D, baik hati. 39. Bacalah kutipan karya. Terjemahan Lebah dan Manusia karya Mikhail Djosserhoff berikut. Tuan, kata Pasilin, maafkanlah saya karena lebah-lebah saya telah menyengat Tuan. Tetapi semua itu adalah kesalahan Tuan sendiri. Tuan tidak boleh terlalu tidak peduli terhadap sekeliling Tuan, baik berupa hal-hal kecil maupun yang besar. Lebah adalah binatang yang tidak menyukai watak seperti itu. Mereka akan menyengat orang-orang yang tidak peduli seperti itu. Kutipan tersebut mengandung nilai A. Sosial, B. Moral, C. Agama, D. Budaya, dan E. Estetika. Jawabannya adalah sosial. 40. Kami membaca habis catatan satu sama lain. Kita banyak kesamaan, katanya. 9 tahun sudah kini, aku dan Alin menikah. Kami mempunyai 3 anak, 2 laki-laki dan lahir seorang perempuan. Kami tinggal di pinggiran kota dan banyak mendengarkan musik klasik dan banyak dari karya Frankie Lane. Penghabisan kali kami mempertengkarkan bahwa terlalu jauh untuk mengingat-ingat. Kami sepakat hampir setiap hal. Dia adalah seorang istri yang baik dan jika boleh mengatakannya juga, aku pun seorang suami yang baik. Perkawinan kami begitu sempurna. Kami akan bercerai bulan depan. Aku tak kuasa menahannya. The perfect match. Ya. Apa pembahasan novel tersebut? Dalam berjodoh diperlukan adanya kesamaan hobi. B. Perlu adanya kesenangan-kesenangan yang sepadan. C. Perlu adanya saling pengertian yang sama. D. Perlu adanya kesepakatan bersama. E. Kalau perceraian terjadi tak ada alasan untuk menahannya. Ya, jadi yang berhubungan dengan bacaan di atas adalah yang E. Kalau perceraian terjadi tak ada alasan untuk menahannya. 42. Pernyataan berikut benar mengenai resensi dan penawaran buku, kecuali A. Keduanya berfungsi mempromosikan terbitnya buku baru. B. Penulisan resensi tidak perlu mencantumkan judul baru. C. Penawaran buku mencantumkan karya buku. D. Nama penulis resensi dicantumkan dengan jelas. E. Resensi membahas kelebihan dan kekurangan secara proporsional. Ya, dari pertanyaan di atas adalah kecualinya penawaran buku mencantumkan karya buku, yaitu jawabannya adalah yang C. 42. Berikut ini bagian-bagian bab
pendahuluan sebuah karya tulis kecuali A. Latar belakang, B. Perumusan masalah dan tujuan penelitian, C. Metode pengumpulan data, D. Ruang lingkup penelitian dan manfaat penelitian, E. Pembatasan istilah dan sistematika. Jawabannya adalah yang E ya, pembatasan istilah dan sistematika. 43. Penutup dalam karya tulis ilmiah umumnya berisi A. Kesimpulan, B. Metode penelitian, C. Latar belakang penelitian, D. Populasi dan sampel, E. Landasan teori. Jawabannya adalah yang A. Kesimpulan. 44. Isi pendahuluan dalam karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut kecuali A. Tujuan penulisan, B. Manfaat penelitian, C. Pembatasan istilah, D. Perumusan masalah, dan E. Jenis penelitian. Jadi yang kecualinya ini adalah jenis penelitian ya, jawabannya adalah yang E. 45. Karya tulis ilmiah hendaknya ditulis dengan prosedur A. Menggunakan kalimat efektif, menggunakan kata-kata denotatif, menggunakan kalimat yang mudah dimengerti, menggunakan bahasa formal, menggunakan kalimat ambigu. Jawabannya adalah yang C, menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Jadi, yang namanya karya tulis ilmiah itu tidak boleh berbelit-belit bahasanya. 46. Rumusan latar belakang yang sesuai dengan tema tersebut adalah A. Bunga anggrek. Ya, temanya tentang tema karya tulis yaitu 46. Tema karya tulisnya ada pembudidayaan tanaman anggrek. Rumusan latar belakang yang sesuai dengan tema tersebut adalah A. Bunga anggrek dapat bertahan lebih lama daripada bunga lainnya. B. Warna bunga anggrek bermacam-macam sehingga dapat memikat wisatawan. E. Penanaman bunga anggrek tidak memerlukan banyak media dan perhatian. D. Dewasa ini tanaman anggrek merupakan tanaman unik dan mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi. E. Tanaman anggrek tidak memerlukan perawatan intensif karena bisa tumbuh di mana saja. Jawaban yang benar adalah untuk rumusan latar belakang adalah yang C. Penanaman bunga anggrek tidak memerlukan banyak media dan perhatian. 47. Tema karya tulis maraknya kenakalan remaja di kota besar. Kalimat latar belakang yang sesuai dengan tema tersebut adalah A. Dewasa ini sering diberitakan di surat kabar atau televisi bahwa remaja di kota-kota besar sering melakukan kenakalan. B. Kesibukan orang tua sering dikambing hitamkan oleh remaja sehingga mereka dapat melampiaskan kenakalannya. C. Tanpa disangka remaja di kota-kota besar sangat mudah melakukan berbagai kejahatan. D. Kewaspadaan orang tua untuk memantau perkembangan perilaku anak-anaknya sangat diperlukan agar mereka tidak terjerumus. E. Berkali-kali remaja yang sama melakukan pelanggaran yang sama tetapi tidak menyebabkan mereka jerak sekalipun di penjara. Jadi jawaban nomor 47 adalah yang D ya. Yang berhubungan dengan tema karya tulis maraknya kenakalan remaja di kota besar. Kalimat latar belakangnya adalah kewaspadaan orang tua untuk memantau perkembangan perilaku anak-anaknya sangat diperlukan agar mereka tidak terjerumus. Jawaban yang D ya. Lanjutkan nomor 48. Pernyataan berikut berkaitan dengan penyusunan proposal di luar dari penyusunan proposal yaitu A. Dasar pemikiran, B. Sasaran dan bentuk kegiatan, C. Tujuan yang akan dipakai, D. Perancangan pemasukan dan pengeluaran, E. Kata pengantar. Jawabannya adalah yang E. Kata pengantar ya. Nomor 49. Nilai yang berkaitan dengan perilaku baik buruk
tersebut disebut nilai apa? Yaitu nilai moral A, B nilai religius, C nilai sosial, D nilai estetika, dan E nilai edukatif. Jawabannya adalah yang A, nilai moral. Nomor 50 terakhir ya. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Truk yang bermuatan cukup syarat itu gagal mendaki tanjakan licin pada penyeberangan sungai. Hujan lebat sebelumnya menyebabkan kondisi jalan sangat berat untuk dilewati sehingga truk terperosok mundur ke tengah sungai. Agar memudahkan pendakian tanjakan, maka Ayub, pengemudi truk, meminta para penumpangnya turun. Dia bahkan mengingatkan kemungkinan terjadinya banjir bandang dari sebelah hulu. Akan tetapi para penumpang menolak permintaan itu. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Truk gagal mendaki tanjakan licin. B. Truk terperosok mundur ke tengah sungai. C. Pengemudi truk meminta agar penumpang turun. D. Supir mengingatkan kemungkinan terjadinya banjir bandang. E. Penumpang menolak permintaan supir. Jawabannya adalah, ya, ide pokoknya adalah yang A ya, truk gagal mendaki tanjakan licin. Jadi untuk pembahasan penilaian, soal-soal penilaian akhir sekolah telah selesai dibahas ya. Mudah-mudahan ini bisa dipelajari ya oleh siswa-siswi kelas 11. Demikianlah pembahasan PAS atau penilaian akhir sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.